Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidaril yaqin. Bapak akan membahas ini ya, hasil UTS kemarin ya. Dari 45 soal ya. 30 soal kebanyakan mahasiswa menjawabnya benar ya. 30 soal. Jadi 66% soal dijawab benar oleh kebanyakan mahasiswa. Jadi yang salahnya hanya sebagian kecil saja. Tapi ada 15 soal yang hampir semua mahasiswa jawabnya salah. Nah ini dan ini salahnya fatal ya, bukan salah kecil ya, salahnya berbahaya sekali ini. Kesalahan yang berbahaya. Kesalahan yang tidak sejalan dengan Islam gitu kan. Nah, jadi ini ya Bapak akan bahas ya. Jadi tolong Anda jangan sampai salah lagi ya, nanti di ujian akhir semester. Jangan salah lagi, jangan. Makanya Bapak kemarin ngirimkan video kuliah kita ya, itu supaya ingat kembali, supaya ini kalau ditonton sebentar ya, sebentar sekali itu. Jadi nggak lama lah. Anda bisa sambil santai gitu kan, sambil makan, menjelang tidur bisa juga gitu kan, didengarkan gitu kan. Dia ada 15 soal yang kebanyakan mahasiswa menjawabnya keliru ya. Salah gitu kan. Bahkan ada soal-soal yang menyangkut inti ya. Jadi cukup fatal salahnya gitu kan. Nah, Bapak akan sharekan ini ya, akan sharekan ini ada nggak di layar ini? Hasil ujian Anda ada nggak? Soal UTS di sini? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada? Belum ada itu? Belum, Pak. Belum. Coba kayak salah nge-share-nya Bapak berarti. Silakan share-nya lewat Chrome, coba lewat Chrome. Oh, yang ini nih. Ada nggak? Ada. Ya, oh iya. Oke ya. Ini kemarin kita di UTS itu ada 45 soal ya. 45 soal. Nah, ini kelihatan jawaban Anda ya, jawabannya. Nah, jadi Bapak akan membahas yang ini dulu, yang 15 soal dulu ya. Yang 15 soal dulu yang dijawab salah ya oleh kebanyakan mahasiswa. Kalau yang 30 nanti kita akan bahas ya. Yang 30 itu dijawab dengan benar oleh kebanyakan mahasiswa, tapi ada sebagian kecil mahasiswa yang salah gitu kan jawabannya. Kalau yang 15 ini kebanyakan mahasiswa salah gitu kan. Nah, pertama nomor 7 nih, yang nomor 7.
Nomor 7. Misi Nabi menyempurnakan akhlak mulia, menunjukkan sasaran dakwah Nabi hanyalah orang-orang yang sudah berakhlak mulia, agar akhlak mulianya menjadi sempurna. Nah, Anda yang menjawab benar 42% ya. Ya betul, sasaran dakwah Nabi itu adalah manusia-manusia yang akhlaknya sudah mulia. Sedangkan 58% ya. 58% salah gitu kan. Sasaran dakwah Nabi bukan yang berakhlak mulia, bukan gitu kan. Nah, ini Bapak ingin mengingatkan ya. Misi Nabi itu menyempurnakan akhlak mulia, itu misi Nabi ya. Misi Nabi bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh Nabi ya, seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh ulama pewaris Nabi. Nah, yang didakwahinya itu hanyalah manusia-manusia yang sudah berakhlak mulia. Jadi kalau akhlaknya biasa-biasa saja, sama sekali tidak akan didakwahi oleh Nabi. Malah kalau yang akhlaknya buruk, wah tidak mungkin sama sekali ya. Nah, jadi Anda ingat ya, sasaran dakwah para Nabi itu adalah manusia-manusia, hanya manusia-manusia yang sudah berakhlak mulia. Nah, sehingga sekarang ya, kalau Anda ingin didakwahi oleh ulama pewaris Nabi, nah Anda harus meningkatkan dulu akhlaknya supaya mulia ya. Pasti Anda dipertemukan dengan ulama pewaris Nabi, pasti itu ya. Nah, kalau tidak akhlaknya mulia, biasa-biasa aja, tidak mungkin Anda berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, tidak mungkin ya. Ulama pewaris Nabi itu persis Nabi, mirip Nabi. Jadi hanya dapat didatangi, dapat dikunjungi oleh orang yang sudah berakhlak mulia. Malah kalau akhlak mulianya itu sudah bagus sekali, mungkin ulama pewaris Nabi di zaman sekarang akan mendatanginya. Akan datang ke rumahnya gitu kan. Akan datang ke rumahnya gitu kan. Nah, itu ya. Anda ini kebanyakan salah nih. Jadi Anda perbaiki, diingat-ingat kembali bahwa misi Nabi menyempurnakan akhlak mulia, menunjukkan bahwa Nabi hanya berdakwah kepada orang-orang yang sudah memiliki akhlak mulia. Untuk apa? Tujuan Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlaknya, agar dengan akhlaknya itu dapat masuk surga lah gitu ya. Agar dengan akhlaknya itu dapat masuk surga. Jangan sampai akhlaknya mulia tapi tidak ke surga, sayang kan? Akhlaknya mulia tapi tidak ke surga. Nah, jadi supaya sempurna akhlaknya gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, nomor 7 ya. Nomor 7. Jawaban nomor 7. Nah, kemudian nomor ini ada yang belum di ACC. Nah, ya. Kita lihat lagi nomor berapa, nomor ini nih. Ini nanti ada yang masuk, ini yang masuk, jadi Bapak harus klik dulu ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini tolong Anda perhatikan ya. Ini nih, jadi nanti di ujian akhir semester jangan sampai salah ya. Nomor 8. Nah, ini nomor 8 ini memperkuat nomor 7 ya, memperkuat nomor 7. Nabi lebih fokus berdakwah kepada manusia yang berakhlak buruk agar akhlaknya menjadi baik. Nah, ini jadi Anda, sebagian besar Anda ya, 57% menjawab bahwa iya benar. Fokus dakwah para nabi itu adalah manusia yang berakhlak buruk agar akhlak buruknya menjadi baik. Walah, kalau sasaran dakwah nabi orang yang berakhlak buruk, repot sekali ya. Nabi kan ya, Rasul kan ya seorang, di zamannya itu ada seorang ya. Masa harus berdakwah ke sedunia? Masa Nabi harus berdakwah sedunia ya? Padahal manusia yang berakhlak buruk itu jauh lebih banyak ya. Banyak sekali gitu kan.
kebanyakan manusia kan akhlaknya biasa-biasa dan akhlaknya buruk. Kalau Nabi berdakwah kepada manusia yang berakhlak buruk, walah repot sekali ya, repot Nabi itu gitu kan. Harus keliling dunia ya, keliling dunia. Nah, jadi ini salah ya. Jadi fokus dakwah Nabi bukan kepada manusia yang berakhlak buruk, bukan. Bahkan tidak juga kepada manusia yang berakhlak biasa-biasa, tidak. Tapi fokus dakwah Nabi adalah kepada manusia yang sudah berakhlak mulia ya, agar akhlak mulianya sempurna. Nah, ini 78 ya. Jadi kalau Anda sudah paham 7, Anda 8 pasti benar gitu kan. Kalau sudah nomor 7-nya benar, pasti nomor 8-nya benar gitu kan. Nah, ini ya, tolong diperhatikan ya, Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini nih apa? Tuh, 70% yang salah nih. Kebanyakan salah ya, kebanyakan. Ini juga ada yang salah, tapi nantilah ini nanti ya. Ini yang sudah, ini yang banyak yang salahnya dulu. Nomor 10 dan nomor 11. Ini seperti nomor 10 dan nomor 11 itu ini. Kalau Anda paham beneran ya, pasti dua-duanya akan benar, dua-duanya ya. Kalau nomor 10 benar, pasti nomor 11 benar. Kalau nomor 11 benar, pasti nomor 10 benar. Kalau paham beneran. Tapi setengah, karena pahamnya setengah gitu kan, tidak 100%, maka Anda ada yang jawabannya beda antara 10 dan 11 ya. Coba Anda perhatikan ya. Inti akhlak mulia adalah jiwa al-fakir. Nah, ini ingat ya, inti akhlak mulia di jiwa ini benar, sampai di sini benar. Bahwa inti akhlak mulia itu adalah berjiwa al-fakir. Ini benar ya, benar. Makna al-fakir apa? Makna al-fakir adalah rendah diri. Ini salah pisan, salah ya. Ini salah sama sekali. Salah sama sekali ya. Jadi inti al-fakir bukan rendah diri, bukan. Jadi inti al-fakir bukan rendah diri, bukan ya. Jadi tolong Anda dipahami ya. Inti al-fakir itu bukan rendah diri, bukan ya. Rendah diri itu bahasa Indonesianya itu bahasa Inggrisnya itu minderwaarde, bahasa Belandanya ya. Al-fakir rendah diri itu minderwaarde. Orang yang jelek ya. Minderwaarde itu jelek, tidak bagus, tidak ya. Minder gitu kan, eraan. Malu dengan sesuatu yang tidak perlu dimalukan. Nah, kan salah gitu kan. Jadi di agama ada al-haya'u minal iman, malu itu sebagian merupakan wujud iman. Tapi bukan malu dengan sesuatu yang tidak perlu dimalukan ya. Malu di sini malu berbuat buruk, malu berakhlak buruk gitu kan. Malu tidak sholat gitu kan. Malu di sini gitu maksud agama ya, bukan malu, bukan minderwaarde. Minderwaarde itu eraan, bahasa Sundanya eraan gitu kan. Eraan, minder, rendah diri. Nah, rendah diri itu buruk ya. Jadi al-fakir, Anda ingat-ingat ya, al-fakir itu bukan rendah diri, bukan. Al-fakir itu rendah hati ya, rendah hati. Hatinya lunak, hatinya lemas. Jadi senang dengan kedamaian, senang dengan ketentraman. Iba ke orang lain yang susah, iba gitu kan. Empatik, simpatik, ingin membantu gitu kan. Itu yang rendah hati ya, rendah hati itu apa? Tidak berani berkata kasar gitu kan, lebih menyakiti hati, nggak berani sama sekali gitu kan. Jadi karena hatinya rendah ya, rendah hati bukan rendah diri ya. Rendah diri itu jelek, kalau rendah hati bagus. Nah, yang benar itu merendahkan diri ya. Kalau merendahkan diri itu benar. Al-fakir itu merendahkan diri kepada siapa? Merendahkan diri hanya kepada dua pihak saja. Merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan diri di hadapan Rasulullah. Kalau di zaman sekarang, kalau orang yang sudah kenal dengan ulama pewaris Nabi ya, merendahkan diri di hadapan ulama pewaris Nabi, merendahkan diri gitu kan. Bagi orang yang sudah berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, pasti akan merendahkan dirinya gitu kan. Sebagaimana merendahkan diri di hadapan Nabi
di hadapan Rasul gitu kan. Nah itu ya. Jadi al-fakir bukan rendah diri, bukan. Tapi rendah hati ya, rendah hati. Di hadapan manusia rendah hati. Di hadapan Allah merendahkan diri. Sujud lah, sujud gitu kan. Di hadapan Rasul sujud seperti malaikat ya. Merendahkan diri itu seperti malaikat. Malaikat itu sujud kepada Rasul ya. Diperintah sujud oleh Allah kepada Rasul. Karena perintah Allah ya. Perintah Allah untuk sujud kepada Rasulullah. Nah kalau di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan tidak ada nabi ya. Yang ada itu ulama pewaris nabi. Nah merendahkan diri di hadapan ulama pewaris. Bagi orang yang sudah berjumpa dengan ulama pewaris nabi. Susah berjumpa dengan ulama pewaris nabi itu ya. Sama susahnya dengan berjumpa dengan nabi. Susah sekali gitu kan. Jadi hanya orang yang berakhlak mulia yang bisa berjumpa dengan ulama pewaris nabi. Di zaman Nabi juga banyak istri Nabi yang tidak berjumpa dengan Nabi ya. Di zaman Nabi dulu banyak istri Nabi, anak Nabi, bapaknya Nabi gitu kan. Bibinya, pamannya gitu kan, uaknya, tetangganya, sahabatnya tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa. Misal ya, misal Abu Lahab. Abu Lahab akhlaknya buruk kan. Abu Lahab tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah itu. Abu Lahab hanya berjumpa dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi Abu Lahab tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa sama sekali. Abu Lahab tidak tahu kalau Muhammad itu sebagai Nabi, tidak tahu sama sekali. Nah mungkin kita juga ya, mungkin di antara kita ya, di antara Anda, ada yang berjumpa dengan ulama pewaris Nabi. Tapi karena Anda tidak tahu itu ulama pewaris Nabi, Anda cuek saja gitu kan. Karena ulama pewaris Nabi itu hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah berakhlak mulia. Kalau akhlaknya sudah mulia, nah pasti itu ya. Oh, dia akan mengejar-ngejar ya. Kalau akhlaknya sudah mulia, pasti mengejar-ngejar ulama pewaris Nabi. Seperti di zaman Nabi dulu ya. Orang yang akhlaknya mulia mengejar-ngejar Nabi, dicari-cari, ingin berjumpa, kangen, rindu berjumpa dengan Rasul. Ya. Bagi orang yang sudah akhlaknya mulia, kalau akhlaknya biasa-biasa tidak akan sampai, tidak akan ya. Nah itu ya, jadi tolong Anda pahami ya. Jadi al-fakir itu bukan rendah diri, bukan ya, tapi rendah hati. Rendah hati itu yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Rasulullah, sujud lah gitu kan, sujud, dan rendah hati di hadapan manusia. Jadi tidak akan keluar kata-kata kasar, tidak akan keluar. Menghujat tidak akan ya. Oh itu akhlak buruk kan. Ujaran kebencian tidak akan keluar dari mulutnya, itu tidak akan. Dari kalau dia di Instagram, di WA, di Facebook ya, dia tidak akan membenci orang, tidak akan membenci ya. Tidak akan membenci orang. Nah, itu yang al-fakir ya, al-fakir. Nah, terus ke-10 juga sama ya, ke-10 itu al-fakir itu orang yang berjiwa al-fakir, dia merasakan ya, rasa hatinya itu merasa lebih buruk daripada orang lain. Nah, orang yang jiwanya al-fakir akan merasakan lebih buruk dibanding orang lain. Lebih buruk itu ibadah saya lebih jelek daripada ibadah orang lain. Orang lain mau ibadahnya bagus gitu kan, rajin-rajin. Saya ini malasnya luar biasa. Padahal dirinya itu rajin ya. Dirinya rajin tapi merasa orang lain lebih baik. Dirinya itu buruk, dirinya itu sedekah. Padahal dia rajin sedekah, tapi merasa aduh kok sedekah saya sedikit sekali gitu kan. Kok orang lain sedekahnya banyak gitu kan. Naik begitu ya. Orang lain kok amal solehnya aduh luar biasa banyak gitu, kok saya sedikit. Orang lain kok akhlaknya mulia luar biasa, kok saya buruk akhlaknya gitu kan. Nah sehingga orang al-fakir itu banyak beristighfar, banyak mohon ampunan Allah ya, karena merasa dirinya itu lebih buruk daripada orang lain. Nah Anda menjawab salah gitu kan, salah. Orang al-fakir merasa dirinya lebih buruk, salah, padahal benar gitu kan.
Nah, kebanyakan Anda menjawab salah. Jadi tolong ingat-ingat ya. Anda kalau ingin menjadi manusia al-fakir ya, manusia al-fakir itu manusia yang dicintai oleh Allah ya. Manusia yang Allah cinta kepadanya gitu kan. Harus merasa lebih buruk dari orang lain. Tapi Anda bagus, padahal Anda bagus sebetulnya gitu kan. Kalau orang lain menilai, bagus gitu kan. Ini kayak yang kenal ya, kalau yang tidak kenal kan tidak tahu ya. Yang kenal Anda akan mengatakan Anda orang bagus gitu. Akhlaknya mulia gitu kan. Ibadahnya sungguh-sungguh, amal solehnya banyak gitu kan. Tapi Anda sendiri merasakan lebih buruk. Nah, itu yang al-fakir ya. Yang kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah ya, yang Allah cinta gitu kan. Nah, itu nomor 11 ya, nomor 11. Kemudian nomor 18. Nah, kita lihat 18 ya. Nomor 18. Nomor 18 dan nomor 18 apa? Coba lihat ya. Nah, ini tadi nomor 11, nomor 11. Punya perasaan lebih buruk merupakan ciri pokok orang yang jiwa al-fakir. Oh, Anda lebih banyak yang benar ya, benar. Punya perasaan lebih buruk merupakan ciri pokok orang yang berjiwa al-fakir. Anda jawab, kebanyakan Anda benar ya menjawabnya, lebih separuhnya menjawab benar. Ini benar ya. Yang benar adalah benar. Yang menjawab salah dapat 5%. Hampir separuhnya ya, separuhnya kurang. Oke, kita masuk ke nomor 18 ya. 18. Nah, ini 18. Nah, ini mukmin dan kafir berhubungan dengan identitas agama. Anda menjawab benar ya. Yang Anda yang menjawab benar hampir separuhnya ya, hampir separuh Anda menjawab benar. Mukmin kafir berhubungan dengan identitas agama. Misal, beragama Islam sama dengan beriman. Beragama Kristen dan lain-lain sama dengan kafir. Ini keliru ya, keliru sekali ya. Kalau Anda mengatakan salah, Anda bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan ya. Karena Al-Quran mengatakan bahwa di antara ahli kitab ada yang lurus, ada yang benar, ada yang beriman, ada yang amanah, ada yang soleh gitu kan. Itu Allah yang berfirman ya. Bukan Bapak, bukan tafsiran Bapak, bukan ya, tapi Allah di dalam Al-Quran menegaskan di antara orang-orang ahli kitab ada yang beriman, di antara orang Kristen ada yang beriman, di antara orang Yahudi ada yang beriman, di antara orang Sobiin yang beragama apa saja ya, ada yang beriman, beramal saleh gitu kan. Itu penegasan Allah dalam Al-Quran ya. Jadi jawaban Anda seharusnya iya, gitu kan, benar seharusnya gitu kan. Mukmin dan kafir. Oh, bukan salah, seharusnya salah ya. Yang seharusnya salah ya. Jawaban Anda seharusnya salah. Mukmin dan kafir berhubungan identitas agama. Salah. Mukmin kafir tidak berhubungan dengan identitas agama, tidak sama sekali gitu kan. Nah, itu ya. Jadi Bapak ingin tegaskan lagi ini ya. Ingin tegaskan jadi bahwa mukmin kafir sama sekali tidak berhubungan dengan identitas agama, tidak berhubungan ya. Tidak berhubungan sama sekali ya. Jadi tidak pernah di Quran ada agama kafir, nggak ada gitu kan. Agama mukmin nggak ada. Di Quran itu yang ada agama itu agama Islam, agama Yahudi. Agama Yahudi. Nabi Isa juga dulunya beragama Yahudi kan. Nabi Isa itu dulunya sebelum jadi nabi ya. Nabi Muhammad sendiri agamanya apa sih sebelum jadi nabi? Kan bukan Islam agamanya. Terus berubah menjadi agama Islam gitu kan. Nah, jadi Anda tolong ya. Jadi apa? Ini kafir mukmin itu tidak berkaitan dengan agama, tidak ya. Makanya di Quran itu disebutkan di antara orang Kristen ada yang beriman. Di antara orang Hindu, di antara orang Sobiin itu Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Ada yang beriman. Di antara orang Yahudi ada yang beriman. Di hadis-hadis sebutkan di antara orang Islam banyak yang ahli neraka. Agamanya Islam tapi karakternya, nah gitu kan. Karakternya kafir karakternya. Agamanya Islam, karakternya munafik.
agamanya Islam, karakternya musyrik. Agamanya Islam, karakternya zolim, karakternya gitu kan. Jadi agama itu netral ya, agama itu tidak bicara karakter ya. Agama itu ya netral saja gitu kan. Jadi kalau kafir karakter buruk kafir itu. Kafir itu buruk karakternya. Ciri utama orang kafir kan seperti iblis, sombong, merasa dirinya lebih baik. Karakter orang beriman seperti malaikat, sujud, rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah itu ya, merasa lebih buruk, sehingga banyak bertobat, banyak istighfar. Itu orang beriman ya. Nah orang yang begitu kan agamanya bisa Islam, bisa orang Kristen ya, bisa. Orang yang sombong bisa orang Kristen, bisa orang Islam, bisa orang Hindu gitu kan. Di mana-mana di semua agama ada orang sombong gitu kan. Makanya Allah objektif, Allah mah gitu kan. Tidak melihat agamanya apa gitu kan. Kalau orangnya sombong, ya dijebloskan ke neraka gitu kan. Nah itu ya, jadi Anda jangan sampai terpengaruh oleh identitas ya. Nah kita harus punya keyakinan ya. Kita harus punya keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi. Tapi Anda harus catat ya, Islam yang Allah ridhoi itu Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad ya. Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad. Nah kalau di zaman sekarang, Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh ulama pewaris Nabi. Nah itu yang susah berjumpa ya, kita sudah berjumpa ya. Kita harus berakhlak mulia dulu, harus banyak berdoa, memohon supaya dipertemukan gitu kan. Nah itu baru Allah akan mengabulkan gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Jadi mukmin kafir tidak berkaitan dengan identitas agama, tidak ya. Mukmin kafir itu karakter ya, kafir karakter. Jadi orang Islam bisa saja karakter. Makanya Anda jangan aneh ya. Banyak orang agamanya Islam tapi korupsi ya. Anda jangan aneh ya. Agamanya Islam kok korupsi? Agamanya Islam kok berzina gitu kan? Agamanya Islam kok mencuri? Agamanya Islam kok membunuh? Kiai kok bicaranya kasar? Kok kiai, imam, masa imam bicara kasar? Ujaran kebencian itu kan bukan akhlak Islam. Nah, Anda jangan aneh ya. Bedakan antara karakter dengan agama ya, bedakan. Nabi bersabda kan, ulama juga banyak yang masuk neraka. Ulama itu banyak yang di neraka, banyak gitu ya. Ya karena ulama tapi akhlaknya akhlak buruk, akhlaknya gitu kan. Akhlaknya buruk. Karena nafsunya gede, jadi ngikuti nafsu, tidak ngikuti Nabi, tidak ikut Rasul. Makanya ulama itu ada ulama pewaris Nabi, ada ulama ulama buruk ya, ulama jelek. Jelek itu kata Allah ya, kata Nabi, kata manusia mah baik. Oh, mana ada ulama disebut buruk oleh manusia. Ulama itu pasti baik, dipuja-puja lah, dihormati pasti ulama itu ya. Tapi di sisi Allah buruk. Karena yang Allah lihat adalah hatinya ya. Hati dan perbuatannya. Hatinya kasar, hati tidak rendah hati gitu kan. Sehingga benci ke orang, sering menjelek-jelekan orang gitu kan. Ada kan ulama-ulama yang membubarkan pengajian, ngaji dibubarkan. Ulama padahal kiai yang membubarkan itu, ustadz gitu kan, atau imam gitu kan. Pengajian dibubarkan. Orang ngaji itu apakah orang ngaji berakhlak buruk? Orang ngaji itu kan cari Allah lah ya, cari Allah, cari kebaikan. Kok dibubarkan gitu kan? Hanya gara-gara beda pendapat, beda mazhab. Nah itu kan akhlaknya buruk ya. Jadi Bapak ingin tegaskan ya, ya kita sudah alhamdulillah kita sudah beragama Islam ya. Supaya Anda tahu ya, agama Islam itu bertingkat-tingkat ya. Agama Islam bertingkat-tingkat. Jadi ya dalam Al-Quran itu ada tangga-tangganya Islam itu, tangga-tangga ya. Jadi untuk sampai ke surga ada tangga. Ada 7 tangga ya, 7 tangga. Harus naik kelas. Naik kelas gitu kan. Baru ke surga gitu. Jadi tidak gampang ya ke surga itu.
Hanya kita alhamdulillah, kita alhamdulillah sudah diberi petunjuk, kita dapat hidayah ya. Kita dapat hidayah beragama Islam gitu kan. Kita dapat hidayah beragama Islam. Nah, ini apa? Tinggal kita meningkatkan kelasnya, naik kelas. Jangan berhenti. Mumpung ada masih muda ya, tolong mumpung ada masih muda ya, yang namanya karakter ya, karakter itu susah dibentuk ya, susah ya. Kecuali dimulai masih muda seperti Anda ya. Kalau orang sudah tua itu cenderung maaf ya, cenderung bedegong ya, bedegong itu keras kepala. Orang tua itu kan mudah tersinggungan gitu kan. Kalau mudah tersinggung susah berubah karakternya itu ya. Mumpung ada masih muda gitu kan. Bapak perhatikan kawan-kawan Bapak dari dulu ya, Bapak berkawan, punya kawan banyak gitu kan. Macam-macam karakternya. Ada kawan Bapak yang senang memuji dirinya, muji-muji gitu kan. Aduh, itu kan akhlak buruk ya, memuji diri ya. Muji-muji dirinya. Itu dia memuji-muji dirinya 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu senang muji-muji dirinya. Sampai sekarang dia pun masih senang muji-muji dirinya sampai sekarang. Tidak berubah karakter itu. Itu yang kata orang Sunda itu apa? Adat kakurung ku iga ya. Adat kakurung ku iga. Jadi kalau sudah jadi adat istiadat, wah susah diubah, bahkan tidak mungkin bisa diubah. Nah, mumpung Anda masih muda ya, mumpung masih Anda muda, karakter-karakter inti itu tolong Anda ini apa yang buruk dibuang, dilatih dibuang ya. Yang baik ditanamkan. Mumpung Anda masih muda ya, mumpung. Anda boleh coba perhatikan ya. Anda sekarang berkawan dengan siapa gitu kan. Anda perhatikan 20 tahun kemudian. Pasti Anda menemukan orang itu karakternya sama. Sudah 10 tahun karakternya sama. 20 tahun karakternya sama. 40 tahun karakter sama. Kalau orang sombong terus-terusan. Nah, ini hati-hati ya. Hari ini karena sombong itu karakter iblis ya. Watak iblis. Nah, mumpung Anda masih muda, nah Anda segera berlatih ya. Kita lihat lagi jawaban Anda ya, jawaban Anda lihat lagi, jawaban Anda ya, lihat lagi. Nomor 21. Nomor 21. Nah, ini 21. Waduh, ini saya merata ya. Saya merata nih. Saya merata ya. Saya sudah ma'rifatullah dengan yakin. Saya sudah ma'rifatullah dengan yakin. Tidak menduga-duganya. Anda mengatakan benar bahwa Anda sudah ma'rifatullah. Nah, ini Anda perhatikan ya. Ini hanya seorang atau dua orang yang mana tidak salah. Artinya saya belum ma'rifatullah, saya belum. Sedangkan yang lain-lain hampir semuanya mengatakan Anda gitu kan, saya sudah ma'rifatullah. Nah, ini ya. Jadi Anda merasa sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah. Apa Anda benar sudah mengenal Allah? Bapak tidak yakin, Bapak tidak percaya sedikit pun ya. Sedikit saya Bapak tidak percaya kalau Anda sudah kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Bagaimana gitu kan? Allah itu kan maha gaib. Betul, kita itu harus kenal Allah ya. Karena surga itu, supaya Anda tahu ya, surga ada di dalam Allah. Surga ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus pergi menuju Allah, ya. Nah, supaya kita bisa sampai ke Allah, syaratnya kita harus kenal Allah. Yang istilah agamanya harus ma'rifatullah. Nah, tapi dari mana Anda tahu? Apa Anda sudah diberitahu? Kalau diberitahu, siapa yang memberitahunya? Nah, gitu ya. Jadi Allah itu kan maha gaib. Allah maha gaib, tapi Allah bisa diketahui, bisa. Kita bisa mengenal Allah, bisa. Walaupun Allah maha gaib, tapi kita bisa mengenalnya. Gimana cara mengenalnya?
Anda baca Quran nggak akan kenal Allah, nggak akan itu. Anda baca buku agama tidak akan kenal Allah, tidak akan. Karena Allah itu hanya dikenali lewat petunjuk. Lewat petunjuk ya. Allah itu hanya dikenali lewat petunjuk. Ini jangan pun Allah, jangan pun ya. Anda tidak mungkin bisa tahu, Anda tidak mungkin bisa mengenal ini ya, mengenal berkeluarga ya. Anda sekarang ngajar tentang keluarga, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi Anda belum menikah. Tidak mungkin bisa, tidak mungkin ya. Orang yang mengajar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah harus sudah menikah. Dan dia harus sudah menjadi orang yang sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya itu. Baru bisa mengajar. Kalau Anda sekarang saya ngajar tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, nggak mungkin bisa ya. Kenapa? Karena harus dialami, harus dirasakan. Anda harus merasakan sebagai suami atau sebagai istri, sebagai ayah atau sebagai ibu gitu kan. Ya, Anda harus merasakan itu ya, merasa sebagai ayah atau sebagai ibu. Baru Anda bisa mengajar, baru Anda mengenal, oh keluarganya begini gitu kan. Tahu manis asinnya berkeluarga gitu kan, manis asinnya berkeluarga. Nah, kalau tidak menikah ya tidak mungkin paham berkeluarga, tidak mungkin. Nah, Allah itu lebih lagi, Allah maha gaib ya. Tidak mungkin mengenal Allah. Nah, Allah itu harus ada tempat bertanya ya. Di Quran kan ada di Quran ya, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu Tuhan, jika kamu tidak tahu Allah. Jadi syaratnya itu harus bertanya terus diberi petunjuk, ditunjuki seperti ini. Misalnya teman-teman Anda yang kelas lain ya, kelas lain di Penjas ya, di PGSD Penjas, kelas-kelas lain selain yang diajar oleh Bapak. Mereka kan mungkin tahu nama Bapak ya, Pak Munawar Rahmat. Tapi mereka belum berjumpa dengan Bapak. Bagaimana cara mereka kenal dengan Bapak? Caranya mereka harus bertanya kepada orang yang kenal dengan Bapak. Misalnya dengan Anda bertanya, Pak Munawar yang mana sih? Nah, Anda kan akan menunjuki, oh Pak Munawar, yuk ayo dengan saya. Nah, ini orangnya gitu kan. Nah, jadi Allah itu lebih-lebih Allah maha gaib ya. Allah itu maha gaib. Tapi Allah bisa dikenali, bisa diketahui. Asalkan kita bertanya kepada ahlinya. Nah, jadi ada pertanyaan berikutnya ya. Bertanya kepada ahlinya gitu kan. Nah, jadi Anda belum ma'rifatullah, belum ya, sama sekali belum ya. Dan Anda harus punya program. Saya ingin ma'rifatullah. Bagaimana akan ke surga ya? Bagaimana bisa masuk surga kalau Anda tidak kenal Allah? Tidak mungkin ya, tidak mungkin sama sekali. Jadi harus kenal Allah ya. Dan kenal Allah itu harus kenal sang petunjuk, sang pemberi petunjuk, yaitu ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Ahli zikir itu para nabi, para rasul ya. Para nabi, para rasul. Ahli zikir itu para nabi, para rasul. Nah, sekarang karena nabi sudah meninggal dunia, sudah tidak ada gitu kan. Nabi mewariskan orang yang bisa memberi petunjuk, yang dikenal dengan ulama. Ulama pewaris nabi. Nah, itu yang bisa memberi petunjuk. Oh, Allah teh ini, Allah teh gitu kan. Tuhan teh ini, Tuhan teh ya. Jadi kalau ingin ke surga ya harus Anda kembali ke sini. Dan Anda kalau sudah kenal Tuhan, ya kenal Tuhan. Wah, Anda ini apa? Sesuatu banget ya, sesuatu banget gitu kan. Tapi ada kuncinya, Anda harus ya, Anda Bapak gitu kan, Bapak sama harus meningkatkan akhlak dulu ya. Membuang akhlak-akhlak yang buruk, terus membina akhlak-akhlak yang baik, tanamkan ya akhlak baik, dilatih ya, dilatih. Mumpung karena masih muda ya, mumpung masih muda. Kalau sudah tambah usia susah ya, susah. Kalau tambah usia itu berdegong ya, berdegong, keras kepala, sombong. Kalau sudah tambah usia sombong,
keras kepala, epesmeel gitu kan, tersinggungan gitu kan, belikan gitu kan. Susah kalau gitu, itu akhlak buruk semua kan. Akhlak buruk semua itu. Jadi mumpung masih muda, Anda harus berlatih kalau disinggung orang itu tidak tersinggung ya, latihan tidak tersinggung. Kalau dihina, latihan tidak tersinggung, latihan ya, berarti. Bahkan seharusnya kalau orang beriman sebenarnya senang dihina, itu senang sekali ya, senang. Tapi hinaannya bukan karena kita berakhlak buruk ya. Kalau orang beriman sejati kan akhlaknya pasti baik ya. Nabi dihina bukan karena Nabi akhlaknya buruk, bukan ya. Nabi dihina itu bukan karena orang tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan yang benar. Senangnya yang salah-salah, senangnya gitu kan. Senang yang salah, tidak suka yang benar-benar. Nah itu ya, ma'rifatullah. Nah Bapak akan loncat ke nomor 24 ya, 24. Coba Anda perhatikan nomor 24 ya. Nomor 24 itu tentang iblis ya. Tentang iblis. Nomor 24. Nah ini, aduh Anda hampir semuanya nih. Iblis divonis kafir oleh Allah karena ia tidak bertauhid. Benar kata Anda ya. Hampir semua Anda menjawab benar. Iblis kafir karena tidak bertauhid. Ini apa? Seingat Bapak sering menjelaskan ini ya, sering menjelaskan sekali. Bapak sering menjelaskan ya, sering menjelaskan tentang iblis itu apa? Bapak sejak awal kuliah Bapak menjelaskan ya. Bapak menjelaskan ya. Inti beragama itu supaya Anda paham ya, Anda paham dan Anda tanamkan ya. Anda pahami dan Anda tanamkan. Diajarkan nanti kita kan dididikan, disampaikan ya kepada orang yang terdekat dengan Anda. Orang yang karib kerabat Anda, yang kerabat yang paling dekat, yang akrab ya. Teman akrab. Bahwa inti beragama itu adalah berakhlak mulia gitu kan. Bapak sering ingatkan itu ya. Inti beragama itu berakhlak mulia. Kalau akhlaknya tidak mulia, sia-sia ya. Bertauhid sia-sia kalau akhlaknya buruk. Sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah. Dianggap tidak bertauhid. Orang bertauhid, orang merasa beriman kepada Allah, merasa beriman, tapi akhlaknya buruk. Oleh Allah tidak akan diaku. Wah kamu orang kafir, kamu gitu kan. Jadi ini apa? Iblis itu bertauhid. Iblis itu kan kenal Allah. Iblis sudah ma'rifatullah, iblis itu. Iblis sudah ma'rifatullah. Kenapa iblis divonis kafir oleh Allah? Karena akhlaknya buruk. Bukan tidak ma'rifat, bukan tidak tauhid, bukan ya. Iblis itu bertauhid. Bahkan kalau Anda mengukur dari sisi manusia ya, iblis itu ulama besar ya, ulama yang wah ilmunya tinggi sekali ilmunya ya. Ulama besar ilmunya tinggi sekali, ilmu agamanya tinggi sekali ilmu agamanya. Tapi iblis sombong. Allah tidak suka dengan sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah hiasan Allah, sifat Allah, sombong itu sifat Allah, sifat Tuhan ya. Sombong itu hanya milik Tuhan. Tidak boleh makhluknya memiliki sifat sombong. Nah Allah tidak suka kalau ada makhluknya yang sombong. Iblis sombong, makanya Allah tidak suka. Kafir, gitu kan. Kan iblis ditanya oleh Allah kan. Iblis mengenal Allah, sudah kenal, sudah ma'rifatullah ya. Kata Allah kepada iblis, kata Tuhan kepada iblis ya. Kenapa kamu gitu enggan bersujud kepada Adam? Kenapa enggan bersujud? Apa jawaban iblis? Ya Tuhan, aku kan lebih baik. Nah, kata Allah kan, dia itu sombong gitu kan. Iblis itu sombong dan mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Adam gitu kan. Jadi merasa lebih baik gitu kan. Nah Allah tidak suka dengan itu. Kata Allah, kalau gitu kamu kafir kamu. Jadi iblis kafir bukan karena tidak bertauhid. Iblis itu bertauhid, tapi akhlaknya buruk akhlaknya. Nah Anda ingat ya, Bapak sejak kuliah pertama itu, inti beragama itu berakhlak mulia. Jadi Anda harus yakin kalau akhlaknya tidak mulia, buruk, itu bukan Islam, bukan agama Islam kalau akhlaknya buruk.
walaupun disebarkan oleh ulama besar, oleh imam besar ya. Anda jangan ikuti, karena iblis juga sebetulnya ulama. Saya dulu itu iblis itu, supaya Anda tahu ya, iblis itu pemimpin para malaikat. Iblis itu pemimpin para malaikat. Tinggi sekali iblis itu gitu kan, tinggi kedudukannya. Disebut kafir oleh Allah itu karena dia sombong. Nah, jadi ingat, agama itu karakter ya, akhlak agama itu. Nah, jadi iblis bukan tidak bertauhid, iblis kafir bukan tidak bertauhid. Iblis itu bertauhid, beriman ya. Tapi di Allah divonis kafir. Kenapa divonis kafir? Karena dia punya karakter yang buruk, akhlak yang buruk. Yaitu sombong. Merasa dirinya lebih baik. Nah, ini ya, jadi Anda harus camkan beneran ya. Ini kesalahan fatal, berbahaya sekali ya. Jadi jangan Anda merasa sudah beriman, Anda membiarkan cuek dengan akhlak. Jadi Anda kalaupun nanti cari pasangan ya, cari jodoh, cari istri, cari suami ya, lihat yang akhlaknya, lihat itu ya, akhlaknya. Rajin sholat tapi akhlaknya buruk, gitu. Jangan, Anda hindari itu. Paling berat, karena berat. Kalau yang akhlaknya baik ya, walaupun tara sholat, dia cepat berubah. Dia akan cepat berubah, akan sadar akan sholat. Dan akan belajar cepat cara sholat gitu. Tapi orang yang rajin sholat gitu kan, akhlaknya buruk, sombong gitu kan, suka menjelek-jelekan orang gitu kan. Kita kan jangan pun menjelekan ya, menggibah saja nggak boleh. Menggibah itu mengomongkan orang yang benar, tapi orang tidak suka, itu menggibah. Jadi tidak berbohong. Orang yang menggibah itu tidak bohong, tidak, mengatakan apa adanya. Tapi orang yang diomongnya tidak suka, itu sudah dosa besar. Menggibah itu dosa besar. Lebih-lebih memfitnah. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh, gitu kan. Orang kan banyak di zaman sekarang, banyak yang memfitnah kan, di media sosial, di blog, di website gitu kan, di ceramah-ceramah agama, banyak fitnahan-fitnahan itu. Mengkafir-kafirkan golongan orang lain dikafirkan, oh ini kafir. Kristen kafir, Hindu kafir, Syiah kafir, Ahmadiyah kafir. Itu kan fitnah itu kan. Padahal yang boleh memvonis kafir itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak boleh sama sekali. Nah, itu kan melanggar Allah, melanggar Rasul gitu kan. Melanggar Allah, melanggar Rasulullah gitu kan. Nah, itu ya. Jadi Anda tolong ya. Iblis kafir bukan tidak bertauhid, tapi karena akhlaknya buruk. Di zaman Nabi ada ahli ibadah ya, ahli ibadah, tahajud tiap malam gitu kan, tahajud tiap malam. Puasa sunat terus-terusan, sedekah tiap hari. Tapi dia punya akhlak buruk. Apa akhlak buruknya itu? Menyakiti tetangga dengan lisannya. Menyakiti bukan dengan perbuatan, bukan, dengan lisan. Mungkin dengan lisan itu menggibah mungkin ya. Atau ujaran kebencian mungkin ya, ujaran kebencian gitu kan. Nah, itu kata Nabi, Allah menempatkan orang itu di neraka. Padahal dia tukang tahajud tiap malam, setiap puasa sunat dia puasa, dan sedekah tiap hari. Sebaliknya ada orang sahabat Nabi juga yang sholatnya biasa-biasa, sholatnya ya wajib hungkul, sholatnya ya wajib saja, hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Hanya sholatnya hanya wajib saja. Puasanya pun hanya puasa Ramadan saja gitu kan. Tapi dia akhlaknya baik. Kata Rasulullah, Allah menempatkan dia di surga, menempatkan. Nah, Anda ingat ya, jadi misi Nabi itu akhlak mulia ya. Jadi akhlak itu harus dibawa kemana-mana ya. Akhlak harus dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada jawaban yang bukan akhlak, salah lah sudah pasti gitu kan. Kalau jawabannya bukan akhlak. Jadi tauhid harus melahirkan akhlak. Ibadah harus melahirkan akhlak. Bapak kan sudah menjelaskan juga di kuliah ya, bahwa ibadah itu penuh dengan akhlak, ibadah itu ya. Ibadah itu syarat itu bermuatan akhlak mulia ya. Syarat bermuatan akhlak mulia. Jadi kalau ibadah tidak ada akhlak mulianya, dicoret oleh Allah. Dianggap bukan ibadah, dianggap. Beriman tanpa akhlak mulia, dicoret imannya. Dinilai kafir oleh Allah.
Nah itu ya, jadi Anda harus diingat-ingat benar ya, diingat-ingat benar. Oke, kita loncat ke nomor dari 24 ke 34 ya. Ke 34 nih, coba lihat. Nomor 34. Nah, nomor 34 ya. Nomor 34. Nah ini 34 ya. Waduh ini 100% nih. 100% jawabannya. Nomor 34 jawabannya 100%. Nah ini 34 ya. 34 syukur yang paling utama. Syukur yang paling utama ketika dapat rizki atau nikmat lainnya langsung mengucapkan alhamdulillah. Benar kata Anda ya. Nah, ini Anda tidak hati-hati ya, tidak hati-hati ya. Syukur yang paling utama ketika dapat rezeki atau nikmat lainnya langsung mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini syukur bukan syukur utama, bukan ya. Dapat rezeki, naik pangkat, dapat nilai A, ujian dapat nilai A gitu. Sepak bola bisa memasukkan ke gol gitu kan. Itu bukan nikmat utama, bukan ya, bukan syukur utama, bukan. Ya, jadi Anda tolong dipahami benar ya. Ini nih sering ini kesalahannya 100% ya. Anda semuanya salah 100% ya. Jadi syukur itu, nah ini ya syukur ya. Jadi kalau Anda syukur dapat uang, ada yang memberi uang 10 juta misalnya gitu kan. Anda senang, benar pasti senang ya pasti ya. Tapi itu ini ya, bukan syukur, bisa alhamdulillah itu bukan syukur yang utama, itu mah hanya syukur penggembira. Nah, syukur penggembira, gitu. Penggembira saja gitu kan. Syukur yang utamanya bukan itu. Syukur yang paling utamanya itu kalau Anda sudah berjumpa dengan ulama pewaris Nabi, nah gitu kan. Kenapa berjumpa dengan pewaris Nabi? Karena tentu ada akhlaknya sudah mulia ya. Oleh Allah dinilai akhlak Anda sudah mulia. Ciri-cirinya itu Anda sudah dipertemukan dengan ulama pewaris Nabi. Nah itu syukur yang utama itu ya. Jadi aduh alhamdulillah. Kalau di zaman Nabi, syukur yang paling utama itu di zaman Nabi ya. Alhamdulillah aku bertemu dengan Nabi gitu kan. Aku berjumpa dengan Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa berguru ke Nabi. Saya bisa bertanya langsung ke Nabi gitu kan. Saya bisa dibimbing langsung oleh Nabi. Nah itu rasa syukur yang utama ya. Rasa syukur yang utama itu adalah telah dipertemukan dengan Nabi. Kalau di zaman Nabi ya. Ya kalau di zaman sekarang telah dipertemukan dengan ulama pewaris Nabi. Itu syukur yang utama ya, yang syukurnya itu terus-terusan ya, terus-terusan disyukuri gitu kan. Dan diungkapkan setiap habis sholat. Setiap habis sholat kita sujud syukur setiap habis sholat itu, ya Allah, saya bersyukur kepadamu yang telah engkau maukan hatiku untuk berguru kepada Nabi. Nah, kalau zaman Nabi ya, untuk berguru kepada ulama pewaris Nabi. Di zaman sekarang gitu. Itu syukur yang utama. Nah, syukur yang di bawahnya, nah Anda perlu bersyukur juga ya. Anda sudah yang utama bagi Anda lah, utama ya, bagi kebanyakan orang Islam utama ya. Ya alhamdulillah ya Allah, saya sudah dijadikan orang Islam. Nah, itu syukur yang utama ya. Ya Allah, alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang muslim. Ayah saya muslim, ibu saya muslim. Sehingga saya pun beragama Islam. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Nah, Anda perlu disyukuri juga gitu. Persis seperti Anda lulus di UPI ya. Anda bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi itu syukur penggembira ya. Syukur penggembira harus disyukuri, harus syukur, tetap harus syukur. Tapi harus diwujudkan syukur itu dengan belajar sungguh-sungguh. Anda lebih bersyukur lagi kalau selesai kuliah kan. Anda di wisuda jadi sarjana. Anda bersyukurnya lebih tinggi daripada Anda bersyukur lulus ke UPI gitu kan. Nah, jadi syukur itu ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Syukur itu ada tingkatan-tingkatannya.
Nah, bahwa syukur yang ini, syukur yang utama itu adalah syukur gembira ketika Anda beragama Islam ya, gembira sekali ya. Jadi alhamdulillah saya beragama Islam gitu kan, sehingga Anda bisa naik tangga berikutnya. Kalau diibaratkan, diilustrasikan, Anda lulus di UPI, Anda sudah lulus beragama Islam, sudah kelas pertama, tahun pertama, semester pertama gitu kan, bulan pertama. Tapi Anda tidak boleh berhenti di situ, jangan berhenti di situ. Anda jangan berhenti di beragama Islam, jangan berhenti ya. Jangan berhenti di beragama Islam. Anda harus terus naik kelas, ya, naik kelas menjadi beragama Islam yang berakhlak mulia. Bahkan akhlak mulia yang sempurna, nah itu kelas terakhir ya, kelas tertinggi ya. Anda beragama Islam berakhlak mulia yang sempurna. Nah, itu harus naik kelasnya ya. Nah, itu yang harus disyukurinya itu gitu kan. Tapi sekarang pun ada bersyukur ya, disyukur. Tapi bagi Anda mungkin pokok ya, bagi pokok bersyukur ya. Bahwa ya Allah, alhamdulillah, Anda sebaiknya diungkapkan setiap habis sholat ya. Jadi walaupun diungkapannya dalam merenungnya sebentar, merenung semenit lah merenung gitu kan. Nah, sebaiknya sujud syukur ya, sujud. Ya Allah, saya berterima kasih sekali gitu kan, saya sudah dijadikan orang Islam dan mohon agar Engkau mengangkat derajatku gitu kan, menjadi orang muslim, muslimah yang berakhlak mulia. Mohon ya Allah, buang semua akhlak burukku. Akhlak buruk mohon dibuang semuanya gitu kan. Jangan sampai ada kata-kata kotor, kata kasar, kata menyinggung orang, jangan ada sama sekali. Nah itu ya. Jadi agama Islam itu agama akhlak gitu kan, agama akhlak. Agama akhlak ya. Agama akhlak ya. Nah, jadi ini nomor 34 ya, 34 syukur utama ketika dapat rezeki, bukan sama sekali ya. Nah, kemudian 3738 ya, bahwa 3738 itu berkaitan dengan ma'rifatullah ya. 3738 berkaitan dengan ma'rifatullah. 37 dan nomor 38 berkaitan dengan ma'rifatullah. Ayat 37 ya. Rasanya umat di zaman sekarang tidak mungkin dapat menyaksikan Allah dan tidak dapat menyaksikan Nabi Muhammad. Tidak dapat menyaksikan Allah dan tidak dapat menyaksikan Nabi Muhammad. Nah, ini jawaban Anda benar. Nah, yang benar itu jawabannya salah, yang benar itu ya. Umat di masa sekarang tidak mungkin dapat menyaksikan, mungkin, tinggal caranya gimana caranya ya. Bagaimana cara menyaksikan Allah? Rasanya umat di masa sekarang tidak mungkin. Jadi jawabannya mungkin, bukan tidak mungkin, bukan ya. Jawabannya mungkin dapat menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad. Nah, tinggal caranya di nomor 38, caranya ini nomor 38 nih. Yang Anda sebetulnya jawabannya itu ini salah semuanya, salah ya. Mayoritas salah ya. 87% salah ya. Agar dapat menyaksikan Allah dan dapat menyaksikan Nabi Muhammad, kita harus bertanya kepada orang yang sudah menyaksikannya. Jawaban Anda salah. 89% salah. Ini benar justru ya. Untuk dapat menyaksikan Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad, kita harus bertanya kepada orang yang sudah menyaksikannya. Untuk dapat berjumpa dengan Pak Munawar Ahmad ya, maka orang yang belum kenal Pak Munawar harus bertanya kepada yang sudah kenal gitu kan. Ya persis gitu kan, persis gitu ya. Jadi ini ini dua soal ya tentang menyaksikan Nabi Muhammad. Nah, jadi itu ya. Jadi menyaksikan Nabi Muhammad itu harus ya, karena syahadat kan, saya tuh
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi ya. Bukan aku mendengar ada Tuhan yang namanya Allah. Dan aku mendengar bahwa ada Rasul yang bernama Muhammad. Kan bukan gitu kalimatnya. Kalimat syahadat itu, aku bersaksi. Kalau bersaksi kan harus menyaksikan. Nah, bagaimana cara menyaksikannya? Ya harus bertanya kepada yang sudah menyaksikan. Harus bertanya kepada ahlinya. Nah, itu yang sama dengan ma'rifatullah tadi ya. Mengenal Allah. Mengenal Allah itu harus bertanya kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu orang yang ahli mengingat Allah gitu kan. Yaitu nabi, kalau zaman dulu nabi, rasul zaman dulu. Zaman sekarang ya karena tidak ada nabi ya. Ya ulama pewaris nabi bertanya, karena ulama pewaris nabi itu ciri utamanya ma'rifatullah. Ciri utama ulama pewarisnya itu ma'rifatullah. Mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya, tidak menduga-duga. Gitu ya, tidak mengira-ngira, tapi yakin gitu kan. Kenapa yakin? Karena melihat dengan mata hatinya, melihat Allah ya. Melihat Rasulullah, melihat Nabi Muhammad ya. Dengan mata hatinya melihat. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi itu dididik oleh ulama pewaris Nabi sebelumnya. Ulama pewaris Nabi sebelumnya dididik oleh ulama pewaris Nabi sebelumnya lagi. Dan terus sampai ada sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi agar menjadi ulama pewaris Nabi. Nah itu ada ya. Dia pasti lebih muda usianya ya. Kalau Nabi mendidik ulama pewaris Nabi pasti masih muda usianya ya, karena akan menjadi pengganti Nabi ya. Akan menjadi pengganti Nabi gitu kan. Nah, tidak akan menjadi pengganti Nabi, karena itu pasti usianya muda ya. Karena Nabi wafat, nanti digantikan oleh ulama pewaris Nabi itu. Nah, tugas Nabi kan, tugas ulama pewaris Nabi itu terutama nomor satu mengenalkan Allah supaya ma'rifatullah ya, supaya bisa masuk surga lah gitu kan. Jadi karena surga itu ada dalam Allah, maka harus kenal dengan Allah, ya, harus kenal dengan Allah. Nah begitu ya. Jadi apa? Nomor berapa? Nomor 3738 ya. Jadi di Quran ada perintahnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahli mengingat Allah. Zikir itu kan ingat Allah. Zikir itu ingat Allah. Jadi ahli zikir yang ahli mengingat Allah. Yang ahli mengingat Allah, gitu kan. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli mengingat Allah jika kamu belum kenal Tuhan, jika kamu tidak tahu Tuhan. Nah itu ya. Nomor 37, 38. Kita sambung dengan nomor 40 sampai 45 ya. 40 sampai 45. Nah ini banyak salah juga nih, 40 sampai 45. Ya kita teruskan ya, 40 sampai 45. Biasa lagi sehari 40 sampai 45. 40 sampai 45 kita baca ya. Soal 40 sampai 45. 40 sampai 45. Nah ini. Nah ini 40 ya. Nah, adapun jawabannya ini merata ya, hampir semuanya sama jawabannya. Nah, 40 jawabannya hampir sama semuanya. Nah, nomor 40 ya. 40. Nomor 40 ini jawabannya adalah hampir sama ya. Salat sia-sia jika tidak dapat menghadirkan Allah dan tidak dapat mengingat-ingatnya sepanjang salat. Jawaban Anda benar. Oh iya benar, ini bagus ya. Oh, bagus ini jawaban Anda bagus ya, benar ini jawaban Anda bagus ya. Nomor 40 bagus jawabannya. Salat sia-sia jika tidak menghadirkan Allah dan tidak dapat mengingat-ingatnya sepanjang salat. Ini benar ya, jawaban Anda sudah bagus ya. Oke, bagus, benar ini.
41. Nah, 41 ya. Yang 41 nih yang mulai bermasalah ya. 41. Sholat sia-sia jika berakhlak buruk. Iya. Nah, yang menjawab iya lebih separuhnya ya. 59%. Tapi ada 41% yang menjawab tidak. Nah, Anda ingat ya, Bapak akan ingatkan kembali ya. Bapak seingat Bapak kuliah itu selalu mengingatkan ya. Bahwa inti beragama Islam itu adalah berakhlak mulia gitu kan. Misi Nabi juga akhlak mulia. Misi Nabi itu akhlak mulia kan. Nah, jadi ini apa? Sia-sia sholat jika akhlaknya buruk. Betul ya. Jadi sia-sia. Jadi ke sholat percuma sholat kalau akhlaknya buruk. Nah itu ya. Oke, percuma sholat kalau akhlaknya buruk. Nah ini ya, jadi Anda supaya ini ya, supaya Anda ini camkan benar ya. Jadi sholat itu percuma kalau akhlak buruk, percuma, sia-sia lah. Karena sholat itu. Sholat tapi korupsi, sholat tapi ujaran kebencian. Sholat tapi menggibah. Jangan sholat sekalian, percuma. Karena sholatnya pun tidak akan dinilai oleh Allah, tidak akan. Bukan hanya 0, bahkan minus ya. Bukan hanya 0, kalau dapat nilai 0 masih lumayan ya. Tapi bisa minus. Sholatnya itu minus. Nah, jadi itu apa? Sholat itu harus melahirkan akhlak mulia, harus ya. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlak buruk kan perbuatan keji, akhlak buruk itu ya. Bisa masuk ke keji dan bisa ke fahisyah dan munkar, bisa ya akhlak buruk itu. Nah, jadi itu apa? Jadi sholat itu harus lurus ya, lurus dengan akhlak ya. Jadi Anda sholat itu sekaligus Anda merubah akhlak sekaligus ya. Anda membuang akhlak-akhlak yang buruk sekaligus gitu kan. Jadi jangan sampai sholat tapi akhlaknya buruk, jangan sia-sia itu, percuma. Bapak kan sudah menegaskan ya. Di zaman Nabi ada orang yang ahli sholat ya. Bahkan tahajud tiap malam. Tahajud kan sholat malam, sholat tahajud itu kan tinggi sekali. Nilainya tinggi sekali. Tahajud itu. Puasa lagi, puasa sunat terus-terusan. Sedekah, nilainya tinggi sekali. Sedekah tiap hari. Tapi dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Itu akhlak buruk kan. Kata Allah, kata Nabi, orang itu ditempatkan oleh Allah di neraka. Kenapa? Karena sholat tapi tidak ada nilainya. Tidak sesuai dengan tujuan sholat. Tujuan sholat itu ada dua secara umum ya. Sholat itu satu, untuk menghadirkan Allah, supaya Allah hadir, supaya Allah diingat-ingat terus. Yang kedua, supaya akhlaknya mulia, akhlaknya. Jadi dengan sholat itu sebetulnya membina akhlak. Membina akhlak mulia. Jadi memang ini pendidikan diri sendiri ya. Pendidikan diri sendiri. Jadi kalau sholat itu harus Anda setiap sholat itu memprogram membuang satu akhlak yang buruk, dibuang ya, bisa sedikit-sedikit. Nah, itu pun sudah bagus ya. Anda membuang sedikit-sedikit gitu kan. Terus menambah sedikit-sedikit akhlak mulia, ditambah sedikit-sedikit bertahap gitu kan. Lama-lama kan jadi bukit. Itu pepatah orang Nusantara sudah bagus ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu benar ya, benar sekali gitu kan. Jadi Anda dalam rangka pendidikan untuk diri sendiri ya. Ya ini untuk Bapak juga ya, untuk Bapak juga gitu kan. Jadi diingat sholat itu jangan sampai memunculkan akhlak yang buruk, jangan sampai gitu kan. Justru harus melahirkan akhlak yang mulia gitu kan. Karena kalau tidak sia-sia sholatnya ya, sia-sia. Makanya diancam oleh Allah di Quran ya. Di surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Fawailun, maka pasti di nerakalah tempatnya bagi orang-orang yang al-musallin, orang yang ahli sholat. Al-musallin itu ahli sholat ya, yang ahli sholat, bukan yang sholatnya biasa-biasa. Ahli sholat ya, sholatnya tahu syarat rukun sholat, tahu waktu-waktu sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu gitu kan, tapi tidak menjalankan gitu kan.
Fawailul lil musholin, masuk neraka orang yang ahli sholat. Allazina hum an sholatin, karena sholatnya lalai. Sholat lalai dari nilai sholat. Bahwa sholat itu harus berakhlak mulia, dia lalai. Sholat tapi akhlaknya buruk gitu kan. Sholat tapi tidak ingat Allah. Sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalbi ila Allah, hadirnya hati kepada Allah. Ini kok tidak diingat Allah. Sepanjang sholat yang diingat bukan Allah yang diingatnya, tapi urusan dunia yang diingatnya. Nah itu yang Allah tidak suka. Orang sholat tapi tidak sesuai dengan tujuan sholat. Tujuan sholat ada dua. Satu, untuk ingat Allah. Nah tujuannya ya. Yang kedua, berakhlak mulia. Dibuangnya akhlak-akhlak yang buruk. Nah itu tujuan sholat tujuannya. Jadi kalau sholat tidak melahirkan akhlak mulia, kalau sholat berakhlak buruk ya sia-sia. Betul. Jadi yang benar sia-sia. Nah, jadi Anda harus ingat ya, misi Nabi itu akhlak mulia, misi Nabi ya. Inti beragama itu berakhlak mulia. Jadi kalau akhlak tidak mulia ya sia-sia beragama itu. Percuma. Oleh Allah tidak dianggap beragama oleh Allah ya. Oke ya, kita teruskan ke nomor ini. Sama ya, nomor 42 juga sama. Tahajud ya. Orang yang ingin tahajud tapi akhlaknya biasa-biasa atau tidak mulia gitu kan, maka ini sia-sia gitu kan. Mana yang lebih bagus, orang yang rajin tahajud akhlaknya biasa-biasa, atau yang utara tahajud nggak pernah tahajud sama sekali gitu kan, hanya sholat wajib saja, sholatnya yang wajib saja, sholat 5 waktu, tapi akhlaknya mulia. Nabi menegaskan lebih bagus orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu gitu kan, lebih tinggi derajatnya. Orang berakhlak mulia hanya sholat yang wajib saja, hanya puasa yang wajib saja, puasa Ramadan saja, tapi akhlaknya mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang ahli ibadah, daripada orang yang tahajud tiap malam, puasa sunat terus-terusan, tapi akhlaknya biasa-biasa. Kalau yang akhlaknya buruk, kita sudah celaka ya. Kalau akhlaknya buruk, celaka, dijebloskan ke neraka kalau akhlaknya buruk ya. Ini mah ada orang yang akhlaknya biasa-biasa gitu kan, tidak buruk, tidak rajin tahajud tiap malam gitu kan, tiap malam tahajud gitu. Mungkin kata orang kita mah orang suci lah. Kalau orang umum kan, oh orang suci itu mah gitu kan, tahajud tiap malam. Setiap puasa sunat puasa, tapi akhlaknya biasa-biasa. Orang Islam kan akhlaknya tidak boleh biasa-biasa. Orang Islam itu akhlaknya harus luar biasa. Harus akhlak mulia yang sempurna gitu kan. Orang Islam itu, dan inti akhlak mulia sudah Bapak jelaskan ya. Berjiwa al-fakir, rendah hati ya. Bukan rendah diri, bukan ya. Rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati itu yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri dengan rendah diri beda ya, beda jauh ya. Merendahkan diri itu sujud ya, sujud di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi, di hadapan ulama pewaris Nabi, dan sangat peduli, punya kepedulian tinggi untuk membantu sesama, untuk membantu ya, punya peduli. Nah peduli itu terutama peduli mah ke saudara dulu ya. Jadi Anda jangan peduli ke orang lain. Ayo mari kita bantu banjir di Pamengpeuk, Garut Selatan gitu kan. Saudara sendiri diantepkeun gitu kan. Nah, itu buruk gitu ya, buruk, tidak bagus. Nggak ada nilai kebaikan sedikit pun. Itu disebutnya pencitraan ya, dalam bahasa ini pencitraan. Bahasa agamanya ria, bahasa agamanya gitu kan. Sia-sia. Jadi kita harus yang substantif, yang berisi ya. Akhlak itu yang harus berisi. Jadi kalau membantu yang utama yang dekat dulu, yang dekat ya. Bukan tidak boleh yang jauh bagus ya. Kalau yang dekat sudah dibantu. Ya kalau yang jauh kan tugas siapa sih? Mungkin tugas negara lah ya. Tugas negara, tugas organisasi sosial gitu kan. Kalau kita pribadi-pribadi ya yang utama keluar yang dekat dulu ya. Kawan dekat, sahabat akrab gitu kan. Saudara dekat, itu yang utama. Tetangga dekat gitu ya. Yang utama yang gitu-gitu yang utama ya. Yang utama itu.
Jadi jangan sampai membantu yang jauh, yang dekat, jadi dibantu gitu kan. Nah jadi itu ya, jadi akhlak Islam itu akhlak, agama akhlak. Jadi Anda ingat ya, Islam itu agama akhlak, misi Nabi adalah akhlak. Inti beragama adalah berakhlak. Nabi menegaskan gitu kan, akhlak mulia itu mengalahkan segalanya, mengalahkan. Kalau di zaman Nabi, orang yang berakhlak mulia didatangi oleh Nabi di zaman Nabi itu ya. Orang yang agamanya bukan Islam, akhlaknya mulia, didatangi oleh Nabi. Nah kalau di zaman sekarang, oleh ulama pewaris Nabi. Nah gitu ya, jadi apa? Anda harus ingat ya, jadi apa? Ini Bapak sejak awal kuliah. Mungkin Anda asing ya mendengar semacam Bapak ya. Selama ini kan mungkin guru agama juga tidak pernah menjelaskan seperti ini, tidak pernah gitu kan. Ustadz juga tidak pernah. Memang sepertinya lupa ya. Sepertinya lupa dengan misi Nabi. Misi Nabi itu akhlak mulia yang sempurna. Innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Maksudnya aku, kata Nabi Muhammad ya, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disempurnakan oleh Nabi gitu kan. Nah itu yang harus dicamkan ya. Nomor 44 dan 45. 44 dan 45. Nah ini hampir habis. Waktunya tinggal 12 menit lagi ya. 12 menit lagi waktunya. Jadi Bapak hanya sempat membahas 15 soal saja ya. Tidak sempat membahas soal yang lainnya. Tapi ini soal yang memang paling ini ya, paling banyak salah ya. Soal yang paling banyak dijawab dengan salah. Nah, nomor 44 ya. 44. Nah, 44 ya. Ini nih, tentang harta ya. Tentang harta. Orang yang sudah bayar zakat bebas dari kewajiban ibadah harta. Hampir semua Anda mengatakan benar gitu kan. Orang yang sudah bayar zakat bebas dari kewajiban harta. Tidak ya. Supaya Anda tahu ya, kewajiban ibadah harta itu bukan hanya zakat saja. Bukan hanya zakat ya. Ada sedekah yang wajib di luar zakat ya. Terus nomor 45. Ibadah harta wajib juga bagi orang miskin. Kebanyakan Anda menjawab salah. Yang menjawab benar hanya 37% ya. 63% mengatakan ibadah harta tidak wajib bagi orang miskin. Nah, Bapak ingin menegaskan bahwa ibadah harta bukan zakat, bukan ya. Kalau zakat betul, zakat itu hanya wajib bagi orang yang sudah yang sudah wajib bayar zakat ya. Bagi yang wajib, bagi muzaki itu orang yang wajib membayar zakat ya. Kalau zakat. Tapi kalau ibadah harta kan bukan hanya zakat. Ibadah harta itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariah gitu kan, ada kifarat. Macam-macam lah, ada hadiah gitu kan, ada hadiah. Ada kurban. Ibadah harta itu banyak ya. Ada humus, ada fe gitu kan. Banyak. Kalau di buku Bapak, kalau Anda yang punya buku ya, Anda baca di bab peduli, itu dibahas tentang macam-macam harta ya. Bab tentang peduli itu. Nah, di sana tegaskan itu ya, bahwa ibadah harta itu banyak sekali ragamnya. Dan apa sanksinya jika tidak dilakukan gitu kan. Nah, jadi ibadah harta itu wajib bagi semua orang muslim, yang kaya ataupun yang miskin. Jadi ya kalau jadi orang miskin jangan ingin diberi terus, jangan ya. Jangan punya mentalitas ingin diberi. Nabi mengatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al yadul ulya khairum min dari sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu simbol memberi ya. Sedangkan tangan yang di bawah simbol meminta ya, bukan simbol menerima, bukan simbol menerima. Jadi terjemahnya begini yang benar itu ya. Orang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta-minta. Jangan sampai diterjemahkan orang yang memberi lebih utama daripada orang yang menerima. Nah, jangan sampai itu ya. Jadi terjemahannya menerima boleh ya, Anda diberi ya.
kalau tidak ada ikatannya kan diterima saja. Ada orang memberi tidak ada ikatan. Tidak ada udang di balik batu lah gitu kan. Tidak ada udang di balik batu. Kalau zaman kampanye kan pasti banyak udang di balik batu ya. Banyak yang memberi tapi ada udang di balik batu. Memberi bagi sembako di mana? Di partai. Itu ada udang di balik batu gitu ya. Ya terima saja gitu kan. Soal milih mah mau orang ya. Milih mah gitu kan. Milih mah mau orang. Terima aja gitu kan. Nah itu ya. Jadi apa? Kalau menerima boleh menerimanya. Yang nggak bagus itu meminta-minta yang nggak bagus ya. Meminta-minta itu nggak bagus. Jadi ya kalau ya yang namanya kita ya pasti ada memintanya ya, ada memintanya, tapi ya dibatasi lah. Jangan sering gitu kan. Jangan sering meminta ya ketika sedang darurat sekali mah. Yang tidak bisa tidak kecuali harus minta bantuan. Nah, itu baru ya. Itu mah tidak tangan di bawah tidak ya. Sedang sangat darurat sekali. Anda kecemplung ke sumur gitu kan. Itu bisa naik. Aduh, Anda masa tidak minta tolong? Kalau Anda tidak minta tolong, Anda celaka tuh. Bisa mati kedinginan di dalam sumur gitu kan. Nah, Anda harus ngajorowok, yang ngajorowok minta tolong. Tolong gitu. Saya jatuh di sumur. Nah, itu mah tidak termasuk golongan tangan yang di bawah, tidak ya. Ini maksudnya serba minta gitu kan. Nah, ini terutama menyangkut harta ya, menyangkut harta. Jadi ini apa? Jadi orang miskin juga wajib ibadah harta sekecil apapun ya, sesuai kemampuan masing-masing lah gitu kan. Nah jadi kalau orang kaya sudah bayar zakat tidak cukup ya. Ada kewajiban lain di luar zakat, yaitu ada wajib sedekah. Jariyah itu wajib hukumnya jariyah ya. Jariyah itu kan wajib bagi orang kaya atau orang miskin. Kalau zakat hanya wajib bagi orang yang zakat harta ya. Zakat harta hanya wajib bagi orang yang kaya saja. Tapi zakat fitrah kan wajib juga bagi orang miskin. Orang miskin kan jangan merasa berkeberatan membayar zakat fitrah ya. Karena dia bayar zakat fitrah, dia pun menerima zakat fitrah kan. Orang miskin itu bayar zakat fitrah misal ya, dia keluar uang 50.000. Tapi kan dapat 500.000. Keluar 50.000, dapat 50.000 kan untung gitu kan. Jadi orang miskin jangan merasa berkeberatan membayar zakat fitrah gitu kan. Kecuali kalau pada saat wajib zakat fitrahnya dia tidak punya sama sekali. Nah itu pasti dimaafkan oleh Allah. Pasti ya. Nah itu saja ya saya kira ya. Ini kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu lah sedikit lah. Kalau ada yang bertanya. Jadi yang 3. Ada Pak, Oh enggak silakan. nama saya Najwan Pak. Ya Nazwan Muhammad ya. 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 Ini soal yang nomor 7 tuh Pak. Ya. Kan Nabi hanya berdakwah ke orang yang berakhlak mulia ya. Iya betul. Kenapa sih Pak Nabi tuh nggak berdakwah juga ke orang yang akhlaknya kurang baik gitu Pak? Kan Iya. dengan cara misalnya Nabi berdakwah ke orang yang baik, ke orang yang mempunyai akhlak kurang baik tuh Pak. Mungkin aja bisa aja orang yang tadinya akhlaknya nggak baik itu menjadi baik Pak. Ya. Terima kasih. Oke ya Nazwan Muhammad ya. Ya bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau Nabi berkewajiban dakwah kepada orang yang berakhlak biasa-biasa ya, kepada yang berakhlak buruk lagi gitu kan. Wah berat sekali Nabi itu ya. Nabi kan hanya seorang, di setiap zaman kan hanya seorang Rasul ya. Berat sekali, berarti Nabi harus keliling dunia ya. Nabi Muhammad kan di Mekah saja, di Mekah gitu kan 13 tahun gitu kan. Nah setelah diusir oleh orang Mekah baru pindah ke Madinah gitu kan. Berat sekali gitu kan. Jadi gini kalau orang yang berakhlak mulia ya, akhlaknya mulia itu pasti oleh Allah akan dipertemukan dengan Nabi, dipertemukan ya. Nabi Muhammad di Mekah Nabi Muhammad ya. Orang yang berakhlak baik kan yang berakhlak mulia ya, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq,
Utsman bin Affan, karena pada beriman kepada Nabi gitu kan, karena akhlaknya mulia, akhlaknya gitu. Tapi saudara Nabi sendiri, Abu Lahab gitu kan. Abu Lahab kan akhirnya menjadi tokoh kaum kafir ya, akhirnya menjadi tokoh kaum kafir. Menjadi pemuka kaum kafir. Itu kan saudaranya, pamannya paman Nabi. Karena akhlaknya buruk, ya tidak berjumpa dengan Nabi ya. Muhammad itu dianggap bukan Nabi, bukan ya. Dianggapnya manusia biasa saja gitu. Tidak percaya kalau Muhammad sebagai Nabi sedikit pun gitu kan. Abu Lahab itu. Jadi percuma. Jadi kalau dakwah kepada orang berakhlak buruk sia-sia. Sia-sia ya, makanya di Quran disebutkan ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sama-sama dia tidak akan beriman, tidak akan berubah. Jadi orang yang berakhlak buruk itu tidak akan berubah menjadi beriman. Kan tugas Nabi itu supaya orang menjadi beriman, tugas Nabi itu ya. Tugas Nabi itu supaya orang menjadi imam. Makanya untuk beriman itu harus berakhlak mulia yang sempurna. Syaratnya gitu kan. Nah, itu jadi Nabi itu berat ya kalau harus berdakwah kepada orang. Karena manusia yang berakhlak buruk sedunia ada kan. Tapi yang berakhlak mulia jarang. Yang orang mulia itu gitu kan. Makanya kenapa Nabi Muhammad ditugaskan di Mekah? Pada zaman itu ya, zaman itu, bukan zaman sekarang, bukan. Zaman itu. Pada abad ke-6 Masehi. Pada abad ke-6 Masehi itu di Mekah banyak orang-orang yang berakhlak mulia. Makanya Nabi ditugaskan di Mekah. Nah, setelah orang Mekah habis yang berakhlak mulianya, berkurang lah, bukan habis ya. Di Madinah banyak orang yang berakhlak mulia, makanya Nabi Muhammad dipindahkan ke Madinah. Dipindahkan ke Madinah gitu kan. Nah, jadi petunjuk dari Allah. Orang yang berakhlak mulia itu banyak di Madinah. Sekarang itu lebih banyak di Madinah daripada di Mekah. Kamu pindah saja ke sana ke Madinah. Makanya Nabi pindah ke Madinah. Ditambah lagi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah galak. Orang-orang kafir yang menolak kenabian galak sekali. Jahat loh. Jahat mau membunuh Nabi gitu kan. Membunuh sahabat Nabi dibunuh gitu kan. Makanya akhirnya ada perintah hijrah. Nah, begitu ya. Jadi apa? Tugas membina akhlak mulia ya tugas kita, tugas para guru ya. Tugas Bapak sebagai dosen. Tugas Anda nanti kalau jadi guru ya, Anda punya kewajiban untuk mengajak berakhlak mulia ya. Nah, nanti kalau sudah sempurna, kalau sudah mulia, nanti oleh ulama pewaris Nabi disempurnakan ya. Ya, tugas kita mah ya sampai sempurna, sampai mulia lah. Sampai membimbing akhlak mulia, yaitu para guru moralis ya, para guru sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam. Para guru itu memang mendidik anak didiknya supaya berakhlak mulia sejak dulu. Sedangkan Nabi itu orang yang sudah mulia disempurnakan akhlaknya itu supaya masuk surga gitu kan. Nah, begitu ya Nazwan ya. Jadi intinya begitu, jadi yang berakhlak mulia itu, yang berakhlak biasa itu banyak sekali ya. Jadi berat Nabi. Ya, waktunya habis ya. Terima kasih ya Nazwan, juga mahasiswa yang ini ya. Mahasiswa yang telat masuk ya, ini mengikuti kuliah juga percuma ya. Jadi apa, tidak bisa ikut kuliah ya. Karena sudah terlalu telat gitu kan. Ya, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.